Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzi, mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan, Program Studi Relasi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi negara untuk pemenuh dari tugas mata kuliah Pancasila. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu definisi ideologi menurut para ahli. Di sini ahli yang pertama yaitu Antoine Destraussy, seorang filsuf Prancis, mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia, seperti halnya biologi dan zoologi yang merupakan ilmu spesies yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Yang kedua ada Albert Sidney Hornby, yaitu ahli tata bahasa Inggris leksikographer. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Lanjut, yang ketiga ada Suryono Sukanto. Beliau merupakan tokoh sosiologi Indonesia. Beliau mengatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Jadi dapat disimpulkan ideologi adalah sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu. Sifatnya itu mengikat dan tersistematis. Lanjut, ada jenis-jenis ideologi menurut sifatnya. Yang pertama ada ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Yaitu pandangan yang sifatnya terbuka, tidak memaksa dan tidak menuntut. Pemikiran, ide, atau gagasan yang berasal dari proses demokratis, bukan berasal dari suatu golongan kekuasaan saja. Pada penerapannya, ideologi terbuka menitik beratkan pada kemuliaan norma. Jadi di sini dapat digarisbawahi, ideologi terbuka itu pemikiran dari bukan dari segelintir orang ya, tapi merupakan dari demokratis yang telah disepakati bersama. Lalu yang kedua ada ideologi tertutup. Pengertian ideologi tertutup menunjukkan bahwa ideologi yang dilaksanakan cenderung bersifat kaku dan tetap, merupakan pemikiran sebagian golongan berkuasa yang sedang berkuasa yang diterapkan secara menyeluruh. Oleh karenanya pemikiran ide dari ideologi tertutup sebenarnya tidak sesuai dengan beberapa golongan minoritas. Jadi ideologi tertutup itu dibuat oleh seseorang saja atau segolongan kelompok, jadi itu tidak ada kesepakatan bersama ya, jadi adanya ketidaksesuaian dengan golongan minoritas. Lanjut, di sini saya akan menerangkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mengapa saya artikan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Karena Pancasila berasal dari pemikiran masyarakatnya sendiri, tanpa ada pengaruh dari luar. Dan juga, Pancasila tidak perlu mengubah nilai-nilai dasarnya, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa dan perkembangan zaman. Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi terbuka itu karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai ideologi terbuka. Antara lain, itu ada yang pertama, ada nilai dasar, yaitu nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang tidak berubah. Yang kedua, ada nilai instrumen, yaitu nilai-nilai dari nilai yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis ke dalam UUD 1945. Contohnya seperti ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, ada nilai praktis, yaitu nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praktis itu bersifat abstrak, misalnya itu seperti kita gotong royong, kerjasama, saling menghormati,
Nah, itu. Hal ini dapat dioperasionalkan ke dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus yang dapat mengancam eksistensi Pancasila. Yang pertama ada narkoba. Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya pengguna narkoba di kalangan generasi muda. Saya sih sedikit miris ya, karena penyalahgunaan narkoba oleh remaja itu biasanya karena kurangnya perhatian dari keluarga atau orang tua, dan juga terjadi karena lingkungan sekitarnya. Nah, jadi remaja tersebut terjerumus dari narkoba tersebut. Narkoba ini sangat berbahaya ya. Oleh karena itu kita harus bisa menjauhi dari narkoba, terutama para generasi muda, karena bisa dapat mengancam ketahanan nasional, dapat mengancam eksistensi Pancasila. Narkoba juga itu dapat menghancurkan daya kreativitas para remaja, dan juga narkoba bisa menciptakan generasi pelanggar hukum. Selanjutnya kasus yang kedua itu terorisme. Terorisme ini tuh merupakan ancaman sangat nyata ya, dengan bentuk penistaan terhadap agama yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Dalam realitasnya, aksi kelompok radikal itu menimbulkan kerugian material, nyawa, serta rasa takut dari masyarakat. Seperti yang banyak kita ketahui, terorisme itu banyak yang mengatasnamakan dari agama ya. Mereka itu berprinsip bahwa ideologi kita, Pancasila, dapat diubah dengan ideologi mereka yang berbau agama. Sebenarnya itu sih sangat salah sekali ya. Jadi harapan saya itu bangsa Indonesia agar tetap berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Pancasila dalam bentuk kesehariannya, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke korupsi. Korupsi itu adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Banyak yang kita ketahui ya, di negara kita ini Indonesia masih maraknya terjadi korupsi dari pejabat-pejabat pemerintah kita. Korupsi itu menimbulkan sebuah distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang terdapat penyuapan dan upah tersedia lebih banyak. Mungkin para pejabat bisa menyembunyikan korupsi ini sementara ya, dan mempergunakan hasil korupsinya itu untuk foya-foya atau kehidupannya, tetapi lama-kelamaan tuh kasus korupsi bakalan muncul, bakalan terkuak oleh petugas kita, yaitu dari KPK. Korupsi ini merupakan faktor penghambat pengembangan demokrasi ya, penghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik, serta penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki baik alam maupun manusia secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya, untuk menghindarkan para generasi muda jadi bibit-bibit korupsi, baiknya kita mempererat dengan ilmu agama ya, karena di situ kita dapat belajar untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif, dan juga ada konsekuensi dari perbuatan yang telah kita lakukan. Dan tak terasa saya sudah menyelesaikan presentasi saya mengenai Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen yang telah mendengarkan saya mempresentasikan hasil pemikiran saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf.